Hidup di zaman modern adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan yang tak terduga. Mulai dari tekanan pekerjaan, kehidupan keluarga, hubungan sosial, hingga tantangan-tantangan lainnya yang mungkin menguras energi dan pikiran kita. Di tengah semua itu, banyak dari kita bertanya-tanya, bagaimana cara menghidupi nilai-nilai Yesus Kristus yang penuh kasih, pengampunan, dan kerendahan hati? Dalam dunia yang terkadang terasa semakin gelap dan penuh persaingan, bagaimana kita bisa menjadi terang seperti yang diminta oleh Tuhan? Hari ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana menerapkan ajaran Yesus dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi refleksi nyata dari kasih-Nya. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita renungkan sejenak. Mengapa penting bagi kita untuk hidup seperti Yesus di masa kini? Bukankah tantangan yang kita hadapi berbeda dengan zamannya? Meskipun demikian, esensi kasih, pengampunan, dan pelayanan tetap relevan. Dengan membawa nilai-nilai ini ke dalam setiap aspek hidup kita dapat menjadi agen perubahan di sekitar kita, bahkan dalam hal-hal yang tampaknya sederhana. Mari kita mulai dengan memahami nilai kasih, yang menjadi inti dari semua ajaran Kristus. Kasih yang melampaui batas. Salah satu ajaran paling sentral dalam hidup Yesus adalah kasih tanpa syarat. Tidak hanya kepada teman atau keluarga, tetapi juga kepada mereka yang menyakiti kita. Matius 5 ayat 44 mengingatkan kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini adalah ajaran yang sangat menantang. Dalam masyarakat yang cenderung fokus pada persaingan, kebencian, atau bahkan dendam, bagaimana kita bisa benar-benar mengasihi mereka yang mungkin telah melukai hati kita? Bagi banyak orang, ini adalah tantangan besar. Marilah kita merenung sejenak. Apakah pernah ada momen dalam hidup Anda di mana Anda merasa sulit untuk mengasihi seseorang? Mungkin seseorang telah berbuat tidak adil kepada Anda, atau bahkan mengecewakan Anda berkali-kali. Mengasihi dalam kondisi seperti itu tidaklah mudah. Tetapi ingat, kasih yang diajarkan Yesus bukanlah kasih yang bergantung pada kondisi eksternal. Ini adalah kasih yang tidak tergoyahkan dan penuh pengampunan. Mari kita lihat cara konkret bagaimana kita bisa menerapkan kasih ini. Kasih dalam perbuatan sehari-hari. Kasih tidak selalu berarti melakukan hal-hal besar. Tindakan kecil pun memiliki dampak besar. Kita bisa menunjukkan kasih dengan cara mendengarkan orang lain yang membutuhkan, membantu tanpa pamrih, atau bahkan hanya dengan memberikan senyuman. Yohanes 13 ayat 34 berkata, saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Bayangkan jika kita semua menjalani hidup dengan prinsip ini. Dunia akan menjadi tempat yang lebih damai dan penuh kasih. Misalnya, di tempat kerja, mungkin ada rekan yang seringkali berbeda pendapat atau bahkan menjengkelkan. Mengasihi mereka berarti tidak membalas dengan sikap kasar, tetapi mencoba memahami perspektif mereka, dan menunjukkan kebaikan meski sulit. Kasih sejati menciptakan harmoni dan perdamaian, bukan hanya untuk diri kita tetapi juga untuk lingkungan sekitar. Pengampunan sebagai kunci kedamaian. Pengampunan seringkali menjadi tantangan yang tidak kalah besar. Dalam Matius 6 ayat 14-15, Yesus berkata, jika kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang lain, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mengampuni bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk kebebasan batin kita. Mengampuni melepaskan kita dari belenggu dendam dan kebencian yang mungkin telah lama mengakar. Coba bayangkan perasaan lega yang hadir ketika kita melepaskan rasa sakit dan memilih mengampuni. Mungkin itu terasa berat, tetapi pengampunan adalah cara Tuhan memulihkan hati kita. Setelah membahas pengampunan, mari kita melangkah ke hal yang juga penting dalam hidup kita, melepaskan ego dan melayani. Mengorbankan ego dan menempatkan orang lain di atas diri sendiri. Dalam dunia yang sering mempromosikan individualisme dan kesuksesan pribadi, mengorbankan ego bisa terasa sangat sulit. Tetapi Yesus mencontohkan sebaliknya. Dalam Filipi 2 ayat 3-4, Paulus berkata, janganlah kamu melakukan sesuatu karena kepentingan atau kesombongan belaka, melainkan dengan rendah hati anggaplah orang lain lebih utama dari dirimu sendiri. Ketika kita belajar mengorbankan ego kita membuka pintu untuk empati, pemahaman, dan kasih yang lebih besar. Mengutamakan kebutuhan orang lain tidak berarti mengabaikan diri sendiri, melainkan menyeimbangkan kepentingan bersama. Sebagai contoh, saat menghadapi konflik dalam keluarga, kita mungkin merasa keinginan kita lebih penting. Namun, dengan bersedia mendengar dan memahami, kita menunjukkan pengorbanan yang sejalan dengan ajaran Yesus. Ini adalah bentuk pelayanan yang sederhana tetapi bermakna. Melayani dengan kerendahan hati. Kerendahan hati adalah inti dari pelayanan.
Yesus sendiri mengatakan dalam Markus 10 ayat 45, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pelayanan tidak selalu tentang hal-hal besar, tetapi tentang melakukan segala sesuatu dengan cinta. Ketika kita membantu sesama, tanpa mengharapkan imbalan, kita menunjukkan kasih Yesus dalam tindakan nyata. Pelayanan yang tulus adalah cerminan iman kita. Ini adalah cara untuk membawa terang dan pengaruh positif ke dalam kehidupan orang lain. Dengan melayani, kita menunjukkan bahwa iman kita adalah lebih dari sekadar kata-kata. Hidup seperti Yesus adalah perjalanan yang penuh tantangan, tetapi juga penuh makna. Kasih, pengampunan, pengorbanan, dan kerendahan hati adalah nilai-nilai yang akan membawa kedamaian bagi diri kita dan lingkungan sekitar. Mari kita terus berusaha menjadi cerminan kasih Kristus di dunia yang membutuhkan terangnya. Bagaimana Anda menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristiani di tengah tantangan zaman modern ini? Bagikan pengalaman dan perjuangan Anda di kolom komentar. Mari saling mendukung dan menginspirasi.